Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52 KKN IPE AIKA Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempersembahkan sebuah video tentang varian baru COVID-19. Lalu, apa saja sih varian COVID baru 19? Rasulullah SAW bersabda, "Taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Lalu, apa sih definisi COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini adalah virus baru yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. 3 varian baru COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Ketiga varian tersebut merupakan varian of concern atau VOC. Yang pertama adalah B117. Varian B117 tingkat penularannya adalah 36% sampai 75% lebih cepat dan mudah dibanding COVID-19, serta meningkatkan risiko kematian dibanding varian lain. Yang kedua adalah B1617. Varian B1617 merupakan varian corona baru yang memiliki 2 mutasi, L452R dan E484Q. Yang ketiga adalah B1351. Varian B1351 memiliki kemampuan penularan yang cepat dan berpotensi mengakibatkan kematian yang tinggi. Bagaimana varian COVID-19 itu muncul? Menurut WHO, ketika virus beredar luas di suatu populasi dan menyebabkan banyak infeksi, kemungkinan virus bermutasi meningkat. Semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak bereplikasi, dan semakin banyak peluang untuk mengalami perubahan. Lalu, apa sih tanda dan gejalanya? Gejala pada varian B117 merupakan hilangnya bau dan rasa. Gejala yang sering terjadi termasuk batuk, sakit tenggorokan, mialgia, dan kelelahan. Gejala orang yang terinfeksi B1351 yaitu dengan keluhan nyeri perut, mual, muntah, diare, dan gangguan pendengaran. Gejala pada varian B1617 yaitu mialgia, kelemahan, nyeri sendi, dan kehilangan nafsu makan. Bagaimana penyebaran varian baru COVID-19? Yang pertama adalah transmisi kontak dan tetesan. Penularan SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekret seperti air liur dan sekret saluran pernafasan, atau droplet pernafasan yang dikeluarkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Yang kedua, transmisi melalui udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen infeksius yang disebabkan oleh penyebaran droplet nuklei atau aerosol yang tetap menular saat melayang di udara dan bergerak dalam jarak waktu yang jauh, terutama di tempat-tempat dalam ruangan yang berventilasi buruk. Bagaimana manajemen pencegahan COVID-19 varian baru? Salah satu manajemen pencegahan yaitu melawan varian baru COVID-19 dengan mengurangi jumlah penularan virus dan juga mengurangi peluang virus untuk bermutasi. Prioritas harus diberikan untuk memvaksinasi kelompok beresiko tinggi di mana saja untuk memaksimalkan perlindungan global terhadap varian baru dan meminimalkan risiko penularan. Selain itu, memastikan vaksin COVID-19 secara merata untuk mengatasi pandemi yang berkembang. Karena semakin banyak orang yang divaksinasi, maka sirkulasi virus akan menurun, yang kemudian akan menyebabkan lebih sedikit mutasi. Pedoman klinis dan kriteria penanganan pasien terinfeksi COVID-19. Yang pertama, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berlangsung hingga 14 hari, dengan waktu rata-rata
4-5 hari dari paparan hingga timbulnya gejala. Yang kedua, penanganan untuk perawatan pasien yang tidak dirawat di rumah sakit dengan penyakit ringan hingga sedang, yaitu dengan sotrovimab atau biasa disebut antibodi monoklonal yang meniru antibodi alami yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi. Yang ketiga, penanganan untuk perawatan pasien rawat inap tingkat tinggi dengan menambahkan baricitinib pada pasien yang menunjukkan tanda-tanda peradangan sistemik dan kebutuhan oksigen yang meningkat pesat saat menggunakan dexamethasone, tetapi yang belum memerlukan ventilasi non-invasif atau mengalirkan oksigen. Bagaimana upaya untuk mencegah penyebaran varian baru COVID-19? Yang pertama, aktivitas fisik membantu mengurangi stres dan kecemasan yang banyak dirasakan selama pandemi COVID-19. Exercise yang dilakukan yaitu push up, plank, dan lari. Latihan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu saat pagi hari dan sore hari. Latihan ini dilakukan selama 50 menit dalam sehari untuk menjaga fisik agar tidak lemah karena kurangnya aktivitas di masa pandemi. Yang kedua, mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menegakkan kebijakan PPKM berskala mikro, vaksinasi, dan mencuci tangan dengan sabun. Untuk langkah cuci tangan yang benar menurut WHO yaitu basahi tangan dengan air, ambil sedikit sabun dan gosok kedua telapak tangan, cuci kedua punggung tangan secara bergantian, cuci sela-sela jari dan jari hingga bersih, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara menggenggam kedua tangan secara bergantian. Bersihkan ibu jari dengan cara menggosok secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian, lalu basuh tangan menggunakan air dan keringkan. Yang terakhir, jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sumber karbohidrat, ada nasi, jagung, kentang, singkong, roti, dan mie. Lalu untuk sumber protein ada daging, ikan, ayam, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian untuk sumber vitamin, mineral, dan serat ada buah-buahan dan sayuran. Jangan lupa mengkonsumsi air putih 8 gelas per hari ya. Jadi itulah varian baru COVID-19. Stay safe and healthy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.